seperti trauma. Itu kan yang tadi saya ketemu di sana, jadi dia itu mengikuti gitu ya. Saat itu saya langsung pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Nah, inilah kisahku. Mana kisahku? Kisahku kali ini adalah saat saya berumur 10 tahun dan saya duduk di kelas 5 SD. Di momen inilah saya baru tahu bahwa saya mempunyai sesuatu yang berbeda. Kenapa gerak-gerak ya? Oke, kipas. Nah, orang mungkin menyebutnya ini adalah indera keenam, tapi saya tidak bisa menyebut saya seorang indigo, karena tolak ukur anak indigo itu saya jujur saya tidak tahu, tidak paham. Yang saya tahu saya adalah perasa sensitif, apa ya, six sense apa ya, pokoknya begitulah. Nah, umur 10 tahun inilah baru saya tahu kenapa saya berbeda dengan teman-teman yang lain gitu, yang bermain dengan saya. Kadang-kadang saya melihat seorang wanita tapi teman saya nggak ada kok gitu. Kadang saya melihat berkenalan dengan teman baru, tapi yang saya kira berempat, ternyata kata teman-teman kita cuma bertiga gitu. Nah, ceritanya begini, kenapa saya jadi tahu adalah ketika sekolah saya mengadakan kegiatan outdoor gitu ya, seperti sebutannya sih siaga, penggalang, pembina. Kalian kalau di zaman saya pasti tahu ya kegiatan pramuka itu ya, kan ada kegiatan berkemah gitu ya. Nah, saat itu anak kelas 4, 5, dan 6 itu mengadakan kemah. Itu ada di kota Batang ya, di Desa Bandar tepatnya. Itu ada tempat khusus untuk anak-anak berkemah gitu ya, kegiatan pramuka lah gitu ya. Nah, anggotanya itu namanya siaga dan penggalang, dan pembina itu adalah guru bapak ibu guru kita sebagai pembimbing dan yang menjaga kita di saat kita aktivitas di kegiatan pramuka itu. Nah, belum grogi saya. Jadi waktu ada kegiatan api unggun itu biasanya diadakan sesi terakhir besok mau pulang gitu ya. Itu acara bebas. Biasanya setiap grup itu menampilkan suatu kreasinya, entah itu menyanyi, menari, sulap dan sebagainya. Dan tiba-tiba teman saya itu minta diantar ke buang air kecil gitu. Karena aktivitas fokus kita masih pada semua di api unggun, jadi otomatis tempat sekelilingnya sepi dong, karena semuanya mengelilingi api unggun itu. Karena saya kasihan, ya sudahlah saya antar gitu, karena bagi teman-teman saya itu termasuk yang paling berani gitu. Padahal saya penakut juga. Saya antarlah lokasi kamar kecil itu. Kamar kecilnya kamar kecil darurat ya. Jadi kita turun dulu ke arah sungai, dan itu dibuatkan bilik dari papan sekedar untuk menutupi saja, dan airnya itu dari mata air pegunungan gitu. Jadi ngalir terus gitu kan. Saya tungguin teman saya di luar, saya tidak ikut masuk ya. Dan ketika saya kan bawa senter, ya saya iseng-iseng memainkan senter saya putar ke sana ke sini, saya arahkan ke sungai. Tiba-tiba kucing kenapa tiba-tiba bunyi sih? Tiba-tiba saya melihat sosok itu
yang seperti guling itu. Saya main set. Langsung dong saya turunkan senternya, saya balik badan, ya, saya balik badan, saya ketok-ketok teman saya, cepet buruan dong, cepet buruan, ntar dulu ya. Akhirnya teman saya keluar, saya langsung tarik, saya ajak lari. Dasar teman saya penakut, lari aja gitu kan, tanpa nanya apa-apa. Terus akhirnya teman saya yang, apa sih, ada apa sih, kamu kenapa gitu? Enggak, ya, saya bilang gitu aja, takut nanti pada takut kalau kamar kecil kan. Ya udah, sesi api unggun itu acara itu akhirnya selesai, dan tapi kita masih duduk di situ. Tiba-tiba saya melihat seseorang seperti sedang sholat pakai mukena putih gitu. Ya. Saya tanya ke teman saya, itu siapa sih yang sedang sholat gitu? Mana? Temennya itu di situ. Nggak ada ah. Itu di dekat tiang bendera. Jadi dia gini loh, rukuk bangun, tapi sholatnya aneh gitu kan. Kok rukuk diri gitu. Nah, terus teman saya kan ada 1, 2, 3, 4, yang satu tenda itu 4 orang gitu, itu grup saya gitu. Bilang nggak ada gitu. Itu terus tiba-tiba ada seseorang yang nyeletuk, oh kamu juga bisa, tengoklah saya ke sana. Ternyata itu adalah kakak kelas saya yang kelas 6. Maksudnya kak, gitu kata temanku, kamu bisa lihat juga. Saya bingung, loh memang kenapa? Karena teman-temanmu nggak bisa lihat, kamu bisa lihat seperti saya. Kamu tahu nggak itu apa? Coba kamu perhatikan, kata gitu. Saya lihat, ternyata itu, oh my god, entah kenapa seperti trauma. Itu kan yang tadi saya ketemu di sana, jadi dia itu mengikuti gitu ya. Saat itu saya langsung pingsan, karena memang awalnya sudah takut sekali dari kejadian kamar kecil dadakan itu ya. Malah ngeliat itu ya, dan saya pingsan dengan sukses sambil tidur sampai bangun besok paginya. Kakak kelas saya sudah ada di samping saya, dan dia berkata, mulai sekarang kamu jangan takut. Kalau kamu takut, energi mereka makin kuat. Terus langsung saya, hah? Maksudnya kak? Dan dia menceritakan bahwa dirinya pun awalnya dianggap aneh oleh teman-temannya, tapi lama-kelamaan dia terbiasa dan membiarkan saja gitu. Dan dia bilang, kita itu punya sesuatu kelebihan seperti itu. Nah, itulah awal mulanya saya tahu bahwa saya punya indera keenam. Oh my god. Itulah kisahku. Bagaimana kisahmu? Silakan kirim kisah kamu ke email saya yang ada di deskripsi ya. Bagi video yang saya cerita yang saya tampilkan di video saya, itu akan mendapatkan privilege dari saya. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.